Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan Carta Politika and Law ya. Sebelum saya memberitahukan atau memberikan informasi pada hari ini ya, sebelumnya saya sampaikan untuk channel Carta Politika Official yang kemarin dirubah menjadi Carta Politika and Law ya, karena akan membahas seputar terkait dengan dunia kepemiluan dan dunia hukum di dunia hukum cuy. Oke, baik, kali ini saya akan memberikan suatu informasi kaitannya dengan timeline ataupun pendaftaran Panwaslu Kecamatan ya, karena ini sudah disahkan, sudah di apa bahasanya, sudah mempunyai legalitas lah, udah disahkan, oke ya, seperti itu. Karena berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 314 garis miring HK.01 garis miring K1 garis miring 09 dan garis miring 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan dalam pemilu serentak 2024. Nah, terkait dengan timelinenya, kemudian dengan pendaftaran ataupun schedule ya, pedoman itu sudah disahkan, sehingga kaitannya dengan pendaftaran Panwaslu Kecamatan ini sudah resmi dibuka ya, sudah resmi mempunyai dasar hukum, sudah mempunyai legalitas untuk timelinenya seperti itu. Kalau yang video kemarin saya unggah masih simpang siur, dan hari ini saya informasikan berdasarkan keputusan tadi itu sudah resmi dibuka ya. Nah, sedikit saya sampaikan mengenai timelinenya itu dalam pedomannya ya, saya lampirkan juga dalam bentuk foto ataupun screenshot ya yang ada di layar ini. Itu tahapan sosialisasi itu dimulai dari tanggal 10 sampai 21 September tahun 2022 ya. Kemudian dilanjut dengan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dari tanggal 15 sampai 21 September ya. 21 September itu hari apa ya? Kalau 15-nya itu kalau nggak salah Kamis itu ya. Berarti sekitar hari ya itulah ya. Dicek aja. Kemudian pendaftaran dan penerimaan berkas itu dari tanggal 21 sampai 27 September. Berarti ada space waktu 7 hari ya untuk pendaftaran ini rekan-rekan ya. Kemudian penelitian kelengkapan berkas dari tanggal 28 sampai 30 September itu 3 hari. Nah, di sini ada space waktu untuk penelitian ya, beda dengan waktu pilkada kemarin. Kalau nggak salah waktu pilkada kemarin itu penelitian administrasinya hanya dikasih batas waktu sehari. Jadi dalam masa pendaftaran sampai dengan selesai itu sekaligus dengan penelitian. Akan tetapi kalau untuk tahapan ataupun pembentukan Panwaslu Kecamatan tahun 2024 nanti ya, untuk pemilu 2024 nanti itu mempunyai timeline ya, mempunyai jeda atau mempunyai tahapan terkait dengan verifikasi administrasinya, yaitu selama 3 hari. Nah, kemudian itu bagi bagi kabupaten kota atau bagi kecamatan yang belum memenuhi kuota ataupun minimal 6 orang ya, maka itu ada perpanjangan seperti itu. Nah, kalau yang sudah mempunyai ataupun kalau yang sudah terpenuhi kuotanya, maka dilanjut dengan pengumuman. Pengumumannya itu tanggal 12 Oktober ya teman-teman ya. Berarti kan jedanya cukup lama ya, 1 bulan atau setengah bulan dari selesainya pendaftaran sampai dengan pengumuman seperti itu. Kemudian dilanjut ada tanggapan dan masukan dari masyarakat. Nah, ini peran masyarakat bisa memberikan suatu pendapatnya, bisa memberikan suatu tanggapannya, bisa memberikan suatu aspirasi ya, aspirasi ataupun tanggapan kepada Bawaslu, kepada Pokja ya, panitia kelompok kerjanya, bahwasanya nama-nama calon ini, calon anggota Panwaslu Kecamatan ini eh, pernah terafiliasikah atau pernah menjadi anggota partai atau pernah ataupun sedang menjadi anggota BUMN, BUMD. Nah, rekan-rekan, di masa itu, pada masa tanggap dan masukan masyarakat selama 12 sampai 18 Oktober itu silakan mempunyai peran ya masyarakat untuk menyampaikan seperti itu.
Kemudian dilanjut dengan tes tertulis ya, itu dimulai dari 14 sampai 16 Oktober ya, dengan teknis dan skemanya biasanya ditentukan sama kabupaten kota masing-masing. Apakah tes tulis CAT ini secara serentak ya dengan dibagi waktunya itu ada pagi dan siang ataupun per hari dan sebagainya, itu tergantung sama kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian setelah itu pengumuman hasil tes tulis calon anggota Panwaslu Kecamatan pada tanggal 17 Oktober. Nah, setelah tes tulis maka selang sehari itu langsung diumumkan ya tanggal 17 Oktober. Biasanya di sini itu dicari 6 orang ya, 6 orang untuk melanjutkan ke wawancara seperti itu. Pada pemilu ini itu ada apa ya, ada sub tahapan untuk penyampaian pengumuman hasil tes tulisnya. Beda waktu pilkada kemarin, waktu pilkada 2020 ya. Jadi yang mengikuti CAT udah barang tentu itu pasti mengikuti wawancara ya, karena nggak ada waktu pengumuman. Namun sekarang ya dalam sub tahapannya itu ada jeda untuk memberikan pengumuman 6 besarnya seperti itu. Nah, yang 6 besar itu nanti dilanjut dengan wawancara pada tanggal pelaksanaan tes wawancara itu pada tanggal 18 sampai 22 Oktober ya. Itu 6 orang dalam satu kecamatan dipilih 3 orang nantinya ya untuk apa ya, untuk menyelenggarakan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti. Nah, kemudian dilanjut dengan pengumuman hasil tes wawancara itu pada tanggal 25 Oktober ya. Nama pengumuman ini biasanya 3 orang, bukan biasanya, udah barang tentu pasti 3 orang yang diumumkan yang terpilih ya, seperti itu. Kemudian dilanjut dengan pelantikan itu tanggal 26 Oktober dan ya cukup ya, pelantikan pembekalan 26 sampai 28 Oktober. Berarti nanti mulai kerjanya itu pada akhir bulan Oktober ya, ataupun pada awal bulan November ya, sehingga rekan-rekan Panwaslu Kecamatan menerima honornya itu nanti di bulan Desember ya, bahkan itu double ya, November dan Desember akhirnya sekaligus biasanya ya kan. Nah, untuk itu rekan-rekan yang mempunyai apa ya bahasanya, karena jeda apa ya, karena waktu pelaksanaan tes CAT ini masih lama ya kan, sekiranya kita harus mempersiapkan diri untuk apa, untuk menyusun strateginya ya kan, untuk belajarnya dan sebagainya. Nah, untuk itu Carta Politika and Law ini akan memberikan suatu webinar kaitannya dengan FGD dan simulasi tes ya. Dalam hal itu sesuai dengan ini ya saya sampaikan ya pamfletnya. Nah, sesuai dengan kegiatan itu akan saya sampaikan mengenai bank-bank soal dan pembahasannya ya. Itu fasilitasnya ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan bisa ikuti kegiatan itu karena ada simulasi tesnya dan nanti akan diberikan sertifikat dan kemudian juga akan diberikan mengenai bank soal ya, bank soalnya. Itu. Untuk link pendaftarannya silakan rekan-rekan bisa kunjungi deskripsi ini ya. Murah dibandingkan dengan nanti ketika rekan-rekan lolos menjadi Panwaslu Kecamatan itu enggak seberapa ya. Sama SPPD aja itu udah ya kebayar lah. Oke, itu aja informasi dari saya. Terima kasih. Terakhir jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.